Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu Samsung. Untuk keluhan dari kulkas ini, pada ruang refrigerator kondisinya proses pembekuannya tidak terbentuk. Kinerja fan pada evaporator berfungsi, namun proses pembekuannya ini sudah mulai mencair. Nampak jelas pada bagian belakang terdapat bongkahan salju, menandakan bahwa proses defrostnya ini mengalami masalah, sehingga terjadi pengeblokan pada bagian evaporatornya. Untuk di ruang refrigerator, yang pasti kondisinya tidak dingin. Saya raba di raknya tidak ada terasa dingin. Ini diakibatkan karena terjadi pengeblokan pada ruang freezer, sehingga ruang refrigerator tidak mendapat hawa dingin dari ruang freezer. Untuk bagian bodinya saya raba terasa hangat. Kemudian saya lihat di bagian belakang terdapat diagram kelistrikan. Nampak jelas bahwa sistem pengendalinya menggunakan sistem modul. Kemudian pada mesin kompresornya ini menggunakan mesin kompresor SK170K S1UA yang kategorinya adalah 1/5 PK+. Jadi mendekati 1/4 PK. Oke, mantap ya untuk mesin kompresornya bekerja. Pipa pres saya raba terasa panas. Filter dryer terasa hangat. Untuk penampungan air, saya perhatikan proses pencairannya berfungsi, namun tiba-tiba sistem defrostnya menjadi tidak berfungsi. Baik, kita cek dulu di bagian rangkaian modul ini. Saya buka, ada beberapa skrup di bagian penutup kap ruang modul ini. Oke, kita akan lihat untuk rangkaian modul seperti ini. Letaknya di bagian belakang. Pada modul, lampu indikator tidak menyala. Seharusnya lampu indikator ini menyala berkedip, namun ini kondisinya padam. Jadi dari sini saya sudah bisa ambil kesimpulan bahwa untuk modulnya ini bermasalah. Untuk modul seperti ini mungkin sedikit rumit ya. Sistem pekabelannya cukup banyak ini. Ini ada soket sumber, saya cabut dulu. Dan unit kulkas sudah mati saat ini. Kita akan lakukan proses pencairan terlebih dahulu pada bagian evaporatornya. Oke, kita biarkan dulu ya sampai salju pada ruang freezer mencair, baru kita lakukan eksekusi. Baik, setelah saya lakukan proses pencairan pada ruang freezer,
Saatnya kita akan melihat bagaimana kondisi evaporator pada bagian ruang freezer. Di ruang freezer, saya akan buka dulu bagian aksesoris ini. Baik, setelah kap ruang freezer saya buka, nampak jelas pada bagian ruang freezer terdapat berbagai komponen seperti termistor. Ini saya akan lakukan modifikasi saja dengan menggunakan sistem timer serta bimetal defrost. Timer yang saya gunakan yaitu timer sistem 13, lalu bimetal defrost. Dan ini saya lakukan karena kerusakan seperti ini memang sedikit rumit dan kita diperlukan cara cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di bagian evaporator terdapat termistor. Ini saya akan gunakan jalur termistor ini sebagai jalur bimetal defrost. Nah, ini adalah termistor. Sistem defrostnya saya akan gantikan perannya menjadi bimetal defrost. Nah, ini adalah bimetal defrost yang akan saya pasangkan. Untuk kabel termistor ini saya potong. Untuk termistornya nanti kita pasang di bagian modul di belakang. Sedangkan di bagian ruang freezer ini saya sambungkan dengan bimetal defrost.
Untuk pemasangan bimetal defrost ini kondisinya walaupun bolak-balik tidak masalah ya. Jadi kita sambungkan bebas saja. Tidak ada polaritas positif maupun negatif. Oke, saya sambungkan dulu. Untuk jalur termistor ini saya gantikan dengan bimetal defrost. Jangan lupa diisolasi. Baik, setelah saya sambungkan bimetal defrost pada jalurnya, selanjutnya kita bisa letakkan bimetal defrost ini tepat di area akumulator. Oke, sudah terpasang. Nah, seperti ini ya proses perubahannya. Modifikasi sistem digital menjadi sistem manual. Termistor saya ganti menjadi bimetal defrost di ruang freezer. Nanti termistor yang lama ini kita sambungkan saja lagi di bagian modul. Tidak lupa kita pasang kembali soket untuk fan-nya ini pada posisinya. Kemudian bisa kita kembalikan segala aksesoris yang ada pada ruang freezer. Lalu kita menuju lagi ke bagian belakang, yaitu di ruang pengendali modul untuk memasang sistem timernya. Yang pertama, termistor yang kita lepas pada ruang freezer tadi, ini kita harus pasangkan saja kembali pada rangkaian modul pengendali. Di bagian rangkaian modul pengendali, ini kita pisahkan terlebih dahulu kabel yang menuju ke ruang freezer tadi yang kita pasang bimetal defrost. Kabelnya itu berwarna merah dan abu-abu. Jadi kabel merah dan abu-abu ini adalah kabel yang menuju ke ruang freezer yang telah kita ganti menjadi bimetal defrost. Oke, setelah itu saya potong kabel merah dan abu-abu ini. Untuk termistor ini kita sambungkan pada kabel merah dan abu-abu yang menuju ke modul pengendali. Untuk pemasangan termistor ini tidak wajib ya. Jadi apabila tidak dipasang ya tidak masalah. Namun alangkah baiknya dikembalikan ke posisi semula agar nanti pada saat proses pengembalian pada posisi aslinya itu komponennya tidak tercecer atau hilang. Jadi kondisinya masih utuh, bisa
kembalikan ke posisi aslinya. Baik, sudah saya sambungkan termistor ini pada soket modul. Namun apabila tidak dipasang tidak masalah ya. Jadi ini sifatnya tidak wajib. Kemudian pada kabel merah dan abu-abu yang menuju ke ruang freezer, yang mana kabel merah dan abu-abu ini adalah kabel yang telah kita pasangkan bimetal defrost. Ini kita akan sambungkan pada timer. Oke. Jadi bagaimana cara penyambungannya? Caranya kita siapkan timer. Timernya ini adalah timer sistem 13. Pada bagian timer terdapat pin, yang mana pinnya ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita fokus dulu di pin 1 dan 2. Untuk lebih mudahnya ya, kita fokus di pin 1 dan 2. Pada pin 1 dan 2, kita akan sambungkan di antara salah satu kabelnya ini, yang mana kita fokus salah satu saja ya. Kita fokus di pin nomor 2. Oke, ini saya sambungkan salah satu kabel yang menuju ke ruang freezer dengan sekun untuk mempermudah dalam hal proses penyambungan menuju ke timer. Ini saya pasang sekun terlebih dahulu. Oke, setelah tersambung ini, kemudian saya konekkan pada pin nomor 2. Pin nomor 2 ya. Oke, jadi untuk pin nomor 2 ini sudah saya sambungkan menuju bimetal defrost. Selanjutnya kita lanjut menuju pin nomor 1. Oke, pin nomor 1 saya pasang sekun. Lalu kita sambungkan menuju kabel bimetal defrost yang menuju ke ruang freezer ini. Namun untuk pin nomor 1 ini ada 3 jalur ya, yang mana menuju bimetal defrost dan satu lagi menuju heater. Jadi kita gabung jadi satu. Oke, ya. Tinggal kabel warna kuning ini harus kita sambungkan menuju heater. Jadi perbedaan pin 1 dan pin 2 ya ini. Untuk pin 1-nya ini ada 3 kabel, yang mana kita harus sambungkan menuju jalur heater. Untuk jalur heater pada modul ini terdapat
kabel berwarna oranye ini potong saja. Ini adalah kabel yang menuju header. Oke, saya sambungkan kabel kuning menuju kabel oranye. Ini adalah jalur headernya. Kemudian jangan lupa diisolasi dulu. Baik, untuk pin 1 dan pin 2 sudah terkoneksi. Selanjutnya belum cukup di situ ya. Jadi untuk header ini, headernya ini harus mendapatkan netral. Nah, pada kabel sebelah oranye ini ada kabel yang berwarna putih. Ini adalah kabel, yaitu kabel fuse derajat atau fuse panasnya. Ini harus mendapat kabel netral. Untuk kabel netral ini ada kabel yang berwarna merah. Ini kabel netral. Kita harus sambungkan kabel warna putih ini ke kabel warna merah. Namun kabel merahnya jangan dipotong ya. Karena untuk modulnya ini tetap harus mendapatkan netral. Jadi kita kupas sedikit, lalu kita sambungkan kabel yang berwarna putih ini dengan kabel warna merah. Jadi headernya mendapat netral ini. Oke, seperti ini. Jangan lupa diisolasi dulu. Baik, sudah tersambung kabel netralnya untuk header. Jadi untuk pin 1, pin 2 sudah selesai. Lanjut lagi ya, kita menuju pin nomor 3. Ya, pin nomor 3 ini. Pin nomor 3 dan pin nomor 4, bagaimana cara penyambungannya? Oke, kita akan sambungkan terlebih dahulu sekunnya ini di pin nomor 3. Untuk pin nomor 3 ini adalah pin untuk mendapatkan kabel fase. Pada bagian ini ada kabel yang menuju mesin kompresor. Kabel yang berwarna biru muda ini ya, biru muda. Ini saya potong. Jadi kabel biru muda ini kabel yang menuju mesin kompresor. Untuk proses penyambungannya, kita bisa ambil kabel biru muda ini yang menuju ke modul. Ini kita anggap sebagai fasenya. Dan untuk kasus seperti ini ya, kita sambungkan fase yang menuju ke modul. Ini apabila kondisi modul ini normal atau tidak bermasalah ya. Jadi kita bisa sambungkan pada kabel biru yang menuju ke modul.
Dan nanti kita coba apakah bisa berfungsi atau tidak. Namun apabila tidak bisa berfungsi, maka kita langsung saja ambil ke fasa dari sumber langsung ya. Oke, saya isolasi. Kemudian setelah saya sambungkan, pin nomor 3 mendapatkan fase dari modul. Lalu kita lanjut ke pin nomor 4. Untuk pin nomor 4 saya pasang dulu sekunnya. Oke, ini pin nomor 4. Kita akan sambungkan jalur pin nomor 4 ini menuju jalur mesin kompresor. Nah, ini ya jalur menuju mesin kompresor, yaitu biru muda. Atau mungkin ini warnanya nih Tosca atau apa ya. Oke. Nah, ini ya saya sambungkan. Namun untuk fan pada ruang freezer ini boleh ikut pada pin nomor 4 atau tidak. Terserah saja. Namun saya akan jadikan satu saja. Untuk fan pada ruang freezer saya jadikan satu dengan jalur menuju mesin kompresor. Sehingga pada saat mesin kompresor off, maka fan pada ruang freezer pun akan off. Jadi untuk pin nomor 4 ini saya sambungkan pada jalur yang menuju ke mesin kompresor serta jalur yang menuju fan pada evaporator. Jangan lupa diisolasi dulu. Oke, untuk keempat pin sudah terkoneksi semua. Dan seperti ini ya cara modifikasinya, cukup mudah ya. Oke, untuk peletakan timer bebas. Kita bisa letakkan di mana, yang penting bisa kita tutup kembali cupnya ini. Dan saatnya kita lakukan pengetesan. Untuk melakukan pengetesan, saya pasang tang ampere untuk melihat apakah mesin kompresor ini bisa bekerja atau tidak. Kita bisa lihat nanti dari arusnya pada tang ampere ini. Oke, kita lihat ya. Saya berikan sumber apakah mesin kompresor bekerja atau tidak. Arusnya masih di 0 ampere. Kita tunggu dulu ya. Oh, ternyata tidak ada reaksi ya. Tidak ada terkoneksi sama sekali. Modul berkedip-kedip, artinya aktif. Namun mesin kompresor tidak bekerja. Nah, untuk kasus seperti ini berarti timer ini tidak bergetar, teman-teman. Jadi timer ini tidak mendapatkan fase sehingga timer ini tidak berfungsi. Oke, jadi kita akan perbaiki kembali di mana letak kesalahannya. Saya cabut dulu sumbernya. Untuk kasus seperti ini sudah dipastikan bahwa modul pengendalinya ini bermasalah memang. Jadi kita ambilkan kabel fase jangan dari modul, karena modulnya ini sudah bermasalah.
Jadi kita ganti saja ya. Untuk fasenya yang aslinya dari modul ini, kita ambil saja langsung fase dari sumber. Yang mana tadi netralnya berwarna merah, sedangkan ini ada kabel yang berwarna coklat. Nah, ini adalah kabel fasenya. Oke, saya akan ambil kabel fasenya ini. Ini kita suntik saja ya, kita suntik di sini. Kita kupas. Lalu pin 3 kita ambilkan fasenya dari sini saja. Kemudian setelah tersambung, jangan lupa diisolasi dulu. Baik, sudah terkoneksi. Jadi untuk selanjutnya kita akan lakukan pengetesan ya. Apakah timer ini bisa berfungsi? Kita lihat lagi pada tang ampere ini. Saya berikan sumber, perhatikan. Oke, arusnya di 1,28 ampere menandakan mesin kompresor sudah bekerja. Mantap. Jadi seperti ini. Timer saya raba terasa bergetar. Dan kita harus pastikan lagi apakah gear pada timer ini berputar. Bisa kita lihat lebih dekat biar lebih jelas ya. Lihat gearnya ini. Gearnya ini pastikan harus berputar. Oke ya, berputar ya, jelas. Dan seperti itu proses modifikasi modul ini menjadi sistem manual dengan menggunakan timer sistem 13. Filter dryer, pipa pres saya raba sudah mulai terasa hangat. Oke, dan ini videonya saya buat memang request dari teman-teman yang subscriber kita ya, ingin tahu bagaimana cara modifikasinya. Kebetulan pas ada kulkas yang mengalami kasus seperti ini dan saya lakukan modifikasi saja. Dan alhamdulillah sudah saya wujudkan request teman-teman ya yang ingin minta agar modul ini dilakukan modifikasi, dan ini saya buatkan videonya. Memang untuk modul ini sistem modifikasinya agak rumit ya memang, namun alhamdulillah bisa saya buatkan. Dan seperti ini caranya. Setelah selesai kita tutup saja ya, kita rapikan penutupnya. Lalu kita akan lakukan pengetesan bagaimana hasilnya ya. Apakah bisa berhasil atau tidak? Yang pasti saya optimis berhasil. Oke, kita cek di ruang freezer, pastikan kinerja fan pada ruang freezer berfungsi. Terasa hembusan udaranya sudah mantap. Kemudian untuk ruang evaporator, kinerja lampu penerangan juga berfungsi ya. Saya tekan tombol switch pintu, lampu akan padam. Nah, seperti ini ya. Jadi mantap, untuk proses penerangannya juga tidak ada masalah.
Tinggal kita lakukan pengetesan saja. Baik, setelah saya kembalikan segala aksesoris yang ada pada ruang freezer, sudah saya bersihkan. Kemudian kita akan lakukan pengetesan. Pastikan dinding terasa hangat, mantap. Ini ada air mineral. Saya akan lakukan pengetesan dalam beberapa hari. Bagaimana? Apakah proses pembekuannya benar-benar maksimal? Lalu di ruang refrigerator saya berikan juga air mineral. Jadi kita akan kembali lagi dalam waktu kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan bagaimana kondisinya. Untuk dindingnya saya raba terasa hangat, mantap. Ini adalah pertanda baik bahwa sistem defrostnya berfungsi dengan normal. Di ruang refrigerator saya raba raknya. Wah, terasa dingin ya. Air mineral juga sudah mantap ini dinginnya. Bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator terlihat fresh dan segar semua. Dan yang pasti mantap ya, untuk ruang refrigerator kondisinya normal. Lalu di ruang freezer bagaimana? Untuk ruang freezer kita lihat proses pembekuan pada ruang freezer nampak sempurna ya. Jadi di ruang freezer pun mantap, tidak ada masalah. Proses pembekuannya benar-benar terbentuk dengan sempurna, sehingga saya nyatakan untuk proses modifikasi kulkas ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.